Goduter semuanya. Selamat sore. Ketemu lagi sama aku Reta dan hari ini kita punya bintang tamu spesial yang udah kalian request dari jauh-jauh hari. Dan beruntungnya kita punya waktu sama seseorang ini. Dia adalah Irwan Sumanap. Aku yakin kalian udah gak sabar banget ketemu sama Irwan kan. Jadi kita cek dulu Irwan sudah ada atau belum biar kita ajak bergabung. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua Irwanku yang udah request Irwan dengan kasih hashtag. Terus kalian juga bikin banner sendiri, terima kasih. Karena itu spesial banget sih buat kita. Kita sempat terharu, wow Irwan luar biasa, sangat luar biasa. Sekarang kita akan join sama Irwan Sumanap. Aku gak sabar. Masih menunggu koneksi ya teman-teman, Irwanku semuanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Irwan? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu dong, ini Irwanku udah banyak banget. Hai cewek. Hai Irwanku, dimanapun berada, kalian sehat-sehat terus di sana. Oh ya, by the way aku mau bilang nih, Irwanku itu luar biasa banget ya. Mereka tuh request Mas Irwan untuk join sama kita. Itu dari seminggu yang lalu itu udah rame. Oh iya? Oh ya? Luar biasa. Betul. Sampai mereka tuh bikin banner. Kasih tepuk tangan untuk Irwanku. Oh. Alhamdulillah loh. Enaknya dipanggil apa nih, Mas, Kak, Abang, apa sayang? Terserah yang bikin hatiku nyuh-nyuh. Jadi aku manggilnya Mas aja ya. Iya boleh. Oke, Mas Irwan. Sekarang kita udah masuk new normal. Udah banyak kegiatan belum nih? Kegiatan hari ini atau selanjutnya alhamdulillah sudah mulai ada. Terus kita sudah mulai bisa bermusik. Udah kita bisa sumbang-sumbang lagu nyanyi kemarin bersama musisi-musisi, bantu musisi-musisi gitu-gitu. Tapi untuk manggung sendiri udah atau belum, Mas? Kalau untuk manggung sendiri masih belum ya, karena memang bener-bener yang new normal belum yang diperbolehkan banget gitu kan. Kalau untuk yang orkes besar atau artis besar takut berdampak nantinya ada gimana gitu kan. Kita kan nggak enak juga. Masih mengikuti dulu ya peraturan untuk peraturan. Betul. Kalau misalkan peraturannya seperti itu, ya kita harus ikutin dulu. Betul, setuju banget Irwanku, kalian harus contoh idola kalian ini ya. Patuhi protokol kesehatan. Oke, dari Mas Irwan sendiri nih, apa sih yang dipersiapkan di new normal? Yang dipersiapkan di new normal itu, kalau Irwan pribadi tetap karya ya, tetap melakukan cipta lagu berkarya lagi, lebih banyak lagi. Karena setelah new normal ini, siapa tahu kita punya lenggang waktu atau lagu Irwan dibutuhkan sama artis-artis lain atau mau dinyanyikan sama Irwan sendiri kan udah ada stok gitu, nggak perlu lagi menciptakan lagi gitu. Oke, seperti yang kita tahu juga Mas Irwan ini baru rilis lagu baru judulnya Penggemar Dangdut. Pangeran Dangdut. Dulu bukan Pangeran Dangdut, dulu Sang Pangeranmu. Kalau sekarang baru Penggemar Dangdut. Penggemar Dangdut, nah boleh diceritain nggak sih Mas itu tentang apa? Penggemar Dangdut itu menceritakan tentang menasihati salah satu fans, Irwanku tentunya, dan seluruh pencinta dangdut yang ngefans terhadap artis ibu kota, mengingatkan bahwasanya harus tahu waktu, kasihan orang tua, kalau jangan terlalu yang jangan terlalu yang ini banget gitu, harus tahu waktu, itu yang pertama. Karena fans itu mensupport idolanya itu kan harus dengan ya yang pertama memang harus tulus, harus yang membuat idolanya itu sangat oh ternyata fansku seperti ini ya, tulus banget. Tapi kan harus ingat waktu juga gitu, maksud aku seperti itu. Jadi
memang untuk pecinta dangdut itu mengajak pecinta dangdut atau Irwanku untuk bergoyang dangdut, untuk apa ya, menyanyi dangdut gitu. Happy bareng berarti ya. Iya, intinya happy bareng, tapi di situ ada sisi poinnya untuk mengingatkan fanbase. Berarti untuk nggak terlalu loyalitas banget kali ya, karena ada prioritas lain gitu. Jadi kita harus bukan cuman Irwanku ya, sebenarnya misalkan aku Papa Vildan, misalkan aku Lesti, misalkan aku Aulia, misalkan pokoknya yang lain-lain lah ya. Itu kan terbentuk fans, ada Alivers, ada Puffers, ada pokoknya banyak banget gitu kan. Ya cuman di situ ada sisi poin yang sangat penting buat fans. Ingat jangan kebablasan hingga sampai larut malam, jangan sampai lupa pulang. Itu kan pokoknya intinya jangan sampai terlalu larut malam. Siapa tahu kalau misalkan terlalu larut malam, kalau yang cewek ya kan, ada begal di jalan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Harus tetap mikirin diri sendiri juga. Nah, maksudnya disitulah sisi poinnya, kita mengingatkan fansnya. Nah, katanya nih ini bikin sendiri lagunya. Itu terinspirasi dari mana? Ya terinspirasi dari fanbase, tetap terinspirasi dari Irwanku terutama. Karena Irwanku itu memang dari dulu mensupport Irwan itu mati-matian banget gitu kan. Mendoakan Irwan benar-benar yang ikhlas, jujur gitu kan. Jadi Irwan harus memberikan apresiasi buat mereka melewati apa yang udah aku ciptakan, udah aku berkarya buat mereka gitu. Jadi ada timbal balik dari sang fans, dari idolanya juga harus ada saling apa ya, menguntungkan atau saling memberi lah ya. Kalau Irwan nggak bisa beri apa-apa ke fans, hanya bisa memberikan sebuah karya yang menceritakan tentang kalian. Oke, next bakal ada ciptaan lagu yang baru nggak nih setelah Corona? Insya Allah ada banyak. Ada band, ada pop, ada Melayu, ada pokoknya lagu-lagu yang mungkin kalian, oh Irwan penyanyi dangdut, kalian belum tahu kan kalau misalkan aku nyanyi band seperti apa gitu kan. Kalian belum tahu kalau misalkan aku nyanyi Arab seperti apa gitu kan. Nanti insya Allah ada. Bisa semua genre ya? Insya Allah, masih belajar banyak-banyak. Tuanku nih. Oh. Oke, ngomongin soal fans, kayaknya terlalu sayang banget nih Irwan sama Irwanku. Apa sih yang pengen disampaikan ke Irwanku semuanya? Terutama buat Irwanku ya, setelah dari fanbase yang lain dan setelah penggemar dangdut yang lain, yang pertama adalah Irwanku yang sudah mensupport Irwan. Irwan tidak bisa ngucapin apa-apa kecuali hanya minta maaf dan berterima kasih banyak-banyak. Irwan tidak bisa membalas jasa kalian dengan uang atau dengan barang. Irwan tidak bisa membalas kebaikan kalian karena menurut Irwan kalian itu adalah saudara, kalian itu adalah keluarga. Irwan sangat berterima kasih kepada kalian semuanya, Irwanku yang sudah support ikhlas tulus buat Irwan, mendoakan Irwan yang baik-baik. Irwan akan selalu mendoakan kalian di saat sujud Irwan, di saat sholat Irwan. Irwan selalu mendoakan kalian semuanya. Mudah-mudahan rezeki kalian bertambah, rezeki kalian itu mengalir banyak deras, terus diberikan kesehatan, umur panjang, pokoknya dijauhkan dari orang-orang zolim atau musibah-musibah yang tidak disangka, dijauhkan dari musibah-musibah. Amin. Seperti itu sih ungkapan hati Irwan, benar-benar dari hati buat Irwanku yang sudah tulus mendoakan Irwan. Buat orang yang membenci Irwan pun, Irwan akan mendoakan baik-baik buat mereka. Insya Allah mereka akan baik-baik aja dan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomongin pembenci nih, emang Irwan ada yang benci? Dari dulu kan Irwan selalu dibully. Dari zaman-zaman Irwan sebelum ikut DA, emang Irwan selalu dibully, dibenci, dicaci. Ya itulah apa ya, wajar lah ya, namanya hidup gitu kan. Pasti hostnya juga punya orang yang membenci hostnya, pasti. Gak mungkin gak, pasti. Jangan. Gitu. Meskipun sampean bilang, oh aku gak punya musuh dong, aku gak punya orang yang membenci aku.
Tapi dengan ketidaksadaran, dengan ketidaktahuan sampean, apa ya, mbaknya gitu kan, bahwasanya di belakang itu pasti akan ada orang-orang yang baik di depan tapi di belakang berbeda gitu. Nah, disitulah yang perlu kita hati-hati. Kita harus benar-benar mendoakan mereka, meskipun kita diomongin di belakang atau kita dibenci sama orang yang menurut Mbak udah percaya atau gimana. Intinya kita akan mendoakan, selalu memberikan doa, mudah-mudahan sehat, berkah. Contoh perbuatan dari haters yang paling kamu ingat? Sebelum DA atau sesudah DA? Sebelum dan sesudah, boleh, biar kita tahu before dan after. Kalau sebelum sampai dilemparin kencing, sebelum DA. Nah, itu gimana ceritanya? Kok bisa dilempar air seni? Kalau di kampung kan itu nggak boleh yang namanya penyanyi cowok. Bukan nggak boleh sih, boleh aja. Cuman biasanya kan pasukan joget itu pengennya cewek-cewek yang bahenol, yang cantik-cantik ya kan. Setelah aku keluar, aku nyanyi part di tengah, nyanyi pas waktu itu nyanyi apa ya? Pokoknya aku kan cowok, nyanyi lagu itulah ya. Aku nyanyi, setelah nyanyi turun. Ya Allah, aku di situ nangis karena aku waktu itu masih kelas berapa ya? Masih kelas 6 apa kelas 5 SD. Disitulah aku drop, dan udahnya itu aku duduk di belakang, langsung sepatuku itu dilempar kencing sampai masuk ke dalam sepatunya. Di situ. Terus apa yang kamu setelah itu, gimana kamu bikin diri Irwan sendiri untuk bangkit? Tapi jujur, aku nggak bohong, dan ya terserah kalian itu dibilang jorok atau najis atau terserah kalian. Tapi versi Irwan, setelah dilemparin kencing, aku ambil kencingnya, aku giniin, ya Allah mudah-mudahan jadi doa. Aku gituin. Terharu loh aku. Serius. Ini ucapan Irwan, nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihin. Intinya air kencing itu, Pak, nih kencing Pak, kata, nggak apa-apa nak, mudah-mudahan ini jadi, ya udah Bismillah, aku giniin aja. Aku dijadikan doa, ya Allah, aku dulu dibenci, ya Allah, aku dulu dihina, aku selalu direndahkan banget. Kemungkinan meskipun aku udah pernah baik sama orang, mungkin baikku tidak pernah dianggap, nggak apa-apa. Yang penting intinya aku selalu mendoakan, dan sampai detik ini hatiku tidak pernah ada kata-kata pendendam atau mendendami musuh atau orang yang menjahati Irwan. Itu aja sih. Aku penasaran deh, apa yang bikin kamu tuh bisa seikhlas itu? Nggak bisa, susah loh orang untuk bisa ikhlas diperlakukan tidak baik. Kamu nanya ini tuh, aku terharu tahu, aku mau nangis tahu. Sumpah. Nah inilah Irwan. Ya nggak tahu lah, terserah kalian lah ya. Intinya kalau Irwan itu dijahatin, bukan Irwan tuh malah membalas dendam atau malah apa ya, terlalu yang boleh, wajar sih, wajar kita marah wajar, disakiti apa segala macam, marah ya wajar. Tapi di setiap doa, setiap sujudku, wallah, aku selalu mendoakan, ya Allah, jika ada orang yang membenci Irwan, yang menzalimi Irwan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang zalim sama Irwan, mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan rezeki yang berlimpah, ya Allah, diberikan kesadaran, diberikan sayanglah sama Irwan. Janganlah buat hati mereka membenci atau menzalimi Irwan. Tapi jika mereka tetap membenci Irwan ikhlas. Mungkin ini adalah teguran. Jadi kamu menganggap mereka yang memperlakukan kamu nggak baik itu teguran untuk kamu belajar ya? Ya ini memang teguran banget. Kalau misalkan setiap ada orang yang membenci, itu adalah teguran menurut Irwan. Satu aja orang yang bilang Irwan seumpamanya, anjing, kan bisa seperti itu kan? Ada bahasa-bahasa kasar seperti itu, ya Allah, alhamdulillah, udah nggak apa-apa. Ini teguran. Jadi, oh ya ini teguran. Aku selalu seperti itu. Dan kalau misalkan dasar kamu ya artis apa gitu, ya Allah, alhamdulillah, aku berarti aku salah gitu. Jadi nggak boleh yang, menurut aku sih seperti itu, menurut versiku.
Nggak tahu versi bukan mau mengajari atau itu yang selalu Irwan jalani sampai saat ini, sampai detik ini. Irwan, ada orang membenci Irwan tuh orangnya, jujur aja Irwan orangnya melo. Irwan laki-laki tapi Irwan melo, gitu aja. Irwan kalau misalkan mendengar orang yang sakit atau orang yang ya harus gimana caranya mereka harus sembuh, kasihan gitu. Itu aja sih. Oke, kalau kamu bisa kuat, tapi gimana sama orang tua kamu? Nggak mungkin dong orang tua kamu nggak sedih kamu diperlakukan seperti itu. Tetap aja di depan mereka, di depan bapak, di depan ibu, ayo bu semangat pak. Jadi intinya kita harus membuat mereka tuh senang, jangan sampai membuat mereka tuh sedih. Gak apa-apa anaknya sedih atau gak apa-apa anaknya terpuruk, tapi intinya yang penting kedua orang tua itu senang. Jadi kamu selalu berusaha untuk kelihatan baik-baik aja depan orang tua kamu ya? Iya, insya Allah. Tapi ada nggak sih pesan dari orang tua yang selalu kamu ingat bekal kamu buat menghadapi para haters itu? Kenapa? Ada nggak sih pesan dari orang tua kamu yang kamu ingat buat kamu menghadapi para haters? Bahasa bapak dan ibu seperti ini. Selalu bilang, ya sudah, pasrahkan aja sama Allah, nggak apa-apa udah. Meskipun mereka udah membenci atau buat kamu sedih atau gimana, doakan yang baik-baik. Keluarga kita tidak pernah mengajari kamu untuk mendoakan orang yang buruk-buruk. Kita selalu mendoakan orang-orang yang sudah menjahati kita. Insya Allah kita akan selalu mendoakan mereka-mereka tuh baik. Nggak ada sedikit pun. Aku aja sama bapak sama ibu. Waktu itu aku sama ibu kali, apa sama bapak? Oh sama bapak. Aku ke Mekah, Pak, kita doakan orang-orang yang ini, apa namanya ya, orang yang membenci kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat, yuk Pak. Ya udah ayo nak, bapak nangis. Udah. Belum, kamu kok ngomong kayak gitu? Kok kamu kepikiran sama orang yang jahati kita? Nggak apa-apa lah. Soalnya doa mereka itu akan keijabah sama Allah. Aku selalu inget banget yang selalu ada di benak aku itu. Aku sebelum jadi artis loh, sebelum aku di Indosiar, sebelum The Academy, aku selalu dibilang, kamu nggak usah main volley, kamu mending megang mic tuh, mending megang mikrofon daripada kamu megang volley. Masa artis kampung main volley. Nah, padahal aku belum ada di barat kata dimasuk ke Indosiar atau TV atau apa. Masa artis, kata dia bilang seperti itu. Masa artis makannya cilok, kata. Kalau Madura itu pentol. Masa artis makannya cilok, kata. Aku selalu dalam hatiku, ya Allah, kabulkanlah doa orang itu. Ya Allah, aku dibilang artis, doa kabulkan ya Allah, kabulkan. Dan alhamdulillah, hal seperti itu membuat Irwan tambah semangat. Hal seperti itu yang membuat Irwan sampai detik ini berdiri tegar buat Irwanku. Intinya Irwan, sayang kalian semua, meskipun kalian panas, hujan, berjuang buat idolanya, selalu mendoakan. Aku tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa dalam sujud aku, hanya doa yang buat Irwan berikan kepada kalian semua. Oke, sekarang aku bisa ngerti kenapa Irwanku bisa seloyal itu sama Irwan. Karena Irwan ini sangat luar biasa dengan keikhlasan dan kesabarannya. Kan. Pokoknya buat Irwanku, dukung terus Irwan, karena Irwan ini bukan artis yang langsung 100, tapi dia mulai dari 0. Mulai dari sesuatu yang diremehkan oleh orang lain. Oke, Irwan, udah jangan sedih. Nanti aku semangat. Pokoknya aku sayang banget sama Irwanku. Sampai detik ini hatiku tetap namanya terukir Irwanku yang mendukung Irwan. Mantap. Pokoknya buat kalian, I love you. Nah, sebelum ini kan kamu sekarang udah punya Irwanku. Sebelum punya Irwanku nih, apa sih yang bikin kamu bisa semangat untuk ikut audisi Dangdut Academy? Yang buat semangat itu apa ya? Karena yang pertama itu selalu dibully, selalu
remehkan, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wait, aku mau baca salah satu netizen di sini. Imam Arema Malang, itu bohong, jangan percaya. Gak apa-apa Mas Imam, semoga rezekimu bertambah. Amin. Sehat, diberikan kesehatan, selalu lindungan Allah. Amin. Ayo kita doakan Bang Imam, gak apa-apa. Amin. Yang penting Imam. kita mendoakan. Oke. Jadi gini. Iya, prosesnya gimana kamu bisa semangat untuk ikut audisi? Padahal kamu sering diremehkan, sering dibully loh. Oke. Setelah yang aku bilang aku selalu direndahkan dari kampung, aku beranjaklah ke Jakarta. Aku beranjak di daerah Lebak Bulus, Cilandak. Di Cilandak. Aku kerja mebel di situ selama 1 tahun. Selama 1 tahunan bersama Pak Leswardi. Nah, di situ aku setiap hari ngamplas kayu. Setiap hari ngamplas kayu, melitur, ngedempul. Itulah pekerjaan Irwan. Ikut nganterin pesanan kayak mebel-mebel gitu kan. Yang selalu Irwan pakai ya baju-baju seadanya, pakai kaos singlet sama celana pendek aja udah cukup untuk Irwan mengantarkan barang ke rumah bule-bule di Kuningan yang gede-gede, sampai Irwan ya ngangkutin, makan, ya udah biasa. Itu pekerjaan Irwan setiap hari. Dan udahnya itu yang membuat Irwan bangkit, Irwan itu ngamplas tuh sambil nangis. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah perjuangan Irwan ini membuahkan hasil yang tidak mengecewakan kepada orang tua. Soalnya orang tua Irwan itu keluar negeri, Bapak Irwan keluar negeri juga. Bapak Irwan penjahit, Ibu Irwan selalu dihina, Ibu Irwan pembantu katanya. Itu yang membuat Irwan semangat. Yang membuat Irwan kuat, yang membuat Irwan ingin selalu berjuang, karena Ibu Irwan selalu dibilang pembantu yang ngosek WC katanya. Itu yang membuat Irwan, ya Allah, jangan sampai ibuku seperti ini lagi. Aku bilang, ya Allah, doakan Irwan ya Allah, Irwan akan buat ibu dan bapak itu bangga. Di situlah aku buka internet di Google, itu ada pendaftaran The Academy Irwan di situ di situ Irwan ngeprint, aku kasih ke Pale, aku mau ikut ini, boleh nggak? Waduh, itu jauh, kamu kerja besok. Pale, tapi aku pengen seperti Lesti, pengen seperti Bang Deswa, tapi jauh itu, Daan Mogot, di sini Celanda, dan motornya pun juga motor butut. Ya udah nggak apa-apa, aku anterin katanya Pale. Tapi berarti besok kamu nggak kerja? Nggak, aku nggak kerja. Ya udah dianterin sama Pale. Sendiri aku megang map, Pale balik. Aku nggak tahu barat timur, nggak tahu selatan, nggak tahu arah di Jakarta, nggak tahu gimana gitu, nggak tahu ya barat di mana, timur di mana, nggak punya saudara. Pale udah ninggalin aku karena di situ udah numpuk kerjaan gitu. Numpuk kerjaan. Aku sendiri, nggak ada siapa, nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada. Katanya orang, Irwan nyogok ya ke Indonesia. Enggak, wallah, aku nggak pernah nyogok itu. Aku sendiri diremehkan juga pun sama security. Aku tidur di rumput waktu itu karena waktu itu antrian panjang banget dan aku paling terakhir. Daripada aku nunggu pegel gitu, aku tiduran di rumput dan aku beralaskan pakai map Irwan sendiri. Dimarahilah sama security. Mungkin ini ujian banget. Mas, jangan tidur di sini, Mas. Harga rumput ini lebih mahal daripada yang Mas pakai. Security-nya bilang gitu? Itu aku yang buat aku tambah semangat. Itu yang buat aku tambah semangat. Itu yang buat aku tambah kuat ngadapinya. Ya Pak, maaf. Di situ hujan deras banget. Mapku basah, aku kayak giniin. Aku ada di bawah tenda. Nah, di situlah ada teman orang Bima sama orang pokoknya orang timur lah ya. Dia, halo dari mana? Saya dari Madura Bang, katanya. Dari Madura, ayo kita temenin ya, katanya. Kita temenin. Kamu sendiri? Iya Bang, saya sendiri. Kita berjuang. Itu ada 5 orang.
tiga cowok, tiga cowok, ya tiga cowok, satu cewek sama aku. Jadi 5 orang. Jadi udahnya itu, kamu dari mana? Saya dari Bima. Hai, kamu dari mana? Saya dari apa ya? Yang terkenal itu minyak apa ya, Us? Minyak yang terkenal tuh dari minyak apa ya? Yang dari Lebak Bulus. Pokoknya kota apa itu ya? Yang terkenal minyaknya itu. Jadi orang situlah ya. Sumbawa, minyak Sumbawa. Nah, dari Sumbawa. Saya dari Sumbawa, Bang. Oh ya udah, kita kenalan udah ini. Itu benar-benar ngerangkul, ya Allah. Ayo kita, siapapun yang menjadi artis di sini, katanya. Dia gini rangkul semuanya. Siapapun yang menjadi artis di sini, jangan sombong ya. Katanya. Aku nangislah di situ. Kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, Bang. Katanya. Aku cuma mau buat keluarga senang. Kenapa Bapak? Bapakmu di mana? Ibumu di mana? Bapakku di luar negeri, ibuku di luar negeri. Ayo, aku akan buat kamu nih. Kamu butuh apa? Kamu mau makan? Aku sampai ditawari seperti itu. Sampai sekarang mungkin ya kalau misalkan ada saudara-saudara yang kenal sama teman-teman aku yang di situ, sampai sekarang aku hilang kontak banget sama mereka. Yang kenal sama orang itu aku nggak tahu ya. Harap hubungi Irwan lah teman-teman kalau ada. Bukan aku melupakan kalian, tapi aku nggak ada nomor kontak kalian. Disitulah teman kalian satu cewek itu yang selalu semangatin. Itu udah kayak mbakku sendiri di situ, dia peluk aku. Dek, nggak apa-apa, kamu harus semangat ya. Kita sama-sama masuk wildcard bersama-sama sama dia. Terus ya udah, dan alhamdulillah aku dikasih wildcard, sama-sama dapat wildcard. Keesokan harinya suruh datang lagi. Jam pertamanya dikasih wildcard. Belum kasih wildcard, disuruh pulang dulu karena semuanya pulang. Aku pulang ke Pale, dijemput. Pale aku katanya besok katanya. Kalau misalkan masuk, alhamdulillah, nggak masuk nggak apa-apa. Udahlah, jangan mikirin. Mending kita sama-sama bekerja atau berdoa aja. Kamu masuk, alhamdulillah kita bersyukur dari keluarga, senang kata. Nggak masuk ya nggak apa-apa, udah jangan sedih kata. Ya udah Pale, aku nggak mau tidur di sini, aku mau tidur di mebel. Nah disitulah aku pengen ngerasain tidur di mebel terakhir kali. Pengen aku ngerasain pengumuman itu, aku ada di atas bantal yang rusak, bantal yang cuma spons doang, bukan kain, spons doang, dan alasnya itu koran. Aku mau tidur di sini. Aku pakai sarung karena di situ banyak nyamuk banget. Ya udah aku tidur. Handphone aku taruh di bantal. Tidur. Dan itu jam 2 telepon. Kok ada nomor kantor gitu kan. Di telepon Bang Irwan katanya. Bang Irwan besok masuk ya ke tahap berikutnya. Nah di situ aku bangun ke Pale, bangun Pale, aku masuk ke tahap berikutnya Pale, bangun, beneran. Nah di situ sampai bersyukur, kita sujud bertiga, boleh Pale, kita bersujud, alhamdulillah ya Allah. Udahnya itu kita berangkat lagi dari jam 11, baru audisi lagi ke juri artis jam 1 malam. Jam 1 malam di situ Irwan itu ditinggal lagi sama Pale. Ditinggal lagi, nggak ada Pale, nggak ada Bule. Jadi Irwan ditinggal karena Pale itu memang benar-benar sibuk banget karena dia adalah juragan mebel gitu kan. Jadi ya udahlah, aku sendiri sampai ya udah dikasih, aku nangis di situ, aku dikasih wildcard. Ya udah, disitulah titik pencapaian yang awal pertama aku dapat itu kan nggak langsung ke Indosiarnya, nggak langsung tayang langsung gimana, enggak. Jadi Irwan pulang tuh membawa ini ke Madura. Ingin ngebuktiin kepada orang-orang yang hina Irwan itu waktu itu. Aku dapat ini dong. Halah. Bermimpi kamu jadi artis. Aku alhamdulillah ya Allah, amin. Aku selalu gitu, amin ya Allah, aku dibilang artis. Terus aku amini. Semua orang aku dapat ini. Banyak kok yang dapat kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Terus aku giniin, karena wildcard punya aku tuh beda. Wildcard yang lain itu dia tidak ada tanda tangannya. Kalau yang Irwan itu ada tanda tangan 3 juri.
Nah, jadi setiap aku ke pasar, aku ya Allah, aku inget banget. Aku tuh ngeprint tulisan sendiri, aku ngedit. Jangan lupa dukung anak Sumenep, Irwan Krisdianto, Dangdut Akademi Indosiar. Aku pakai masker, ya Allah, aku ke pasar. Wallahu wan nabi, aku ke pasar, aku nyebarin sendiri. Aku sendiri nyebarin, Pak. Itu aku ngomong gini, Pak, Bu, ada orang Bluto, ada orang Masaran, Bu. Ikut ini, lolos, doain ya. Siapa ini? Siapa ini? Nggak tahu. Oh, itu Irwan, Bu. Oh, ya udah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Aku langsung gitu. Padahal aku di ibarat kata aku nyamar seorang yang nyebarin. Terus aku sebarin sendiri-sendiri. Aku nyetak itu 2000 lebih, 2000 lembar. Jadi 2000 folio. Jadi aku sebarin ke pasar-pasar, ke pasar Anom, jalan kaki, ke taman bunga. Sempat aku ke Kapolres, sempat aku ditolak karena rambutku panjang. Sempat aku juga ke Kodim minta doanya, aku ditolak juga. Aku nangis lah di tengah-tengah taman bunga di situ sama Om Yasin. Hujan-hujan. Kenapa kamu nangis? Gak apa-apa, katanya. Gak apa-apa, Om. Sekarang aku dihina, sekarang aku ditolak-tolak. Aku bilang kayak gitu. Insya Allah nanti aku akan buat mereka senang. Nah di situ terus aku berdoa. Dan pada akhirnya tiket itu setelah 1 bulan kemudian barulah dihubungin dan ya udah 35 besar akademi. Disitulah perjuangan Irwan yang makanya Irwan sampai detik ini Irwan senang sekali. Irwan sudah sebelum Irwan sakit, sebelum Irwan ada haters, Irwan sudah ada haters duluan. Jadi sehater-hatersnya kalian, Irwan sudah kuat. Insya Allah Irwan akan mendoakan kalian. Itu aja. Dan alhamdulillahnya perjuangannya Irwan itu nggak sia-sia ya. Irwan ini bukti kalau doa, usaha itu nggak akan pernah mengkhianati, guys. Udah, percaya aja. Orang yang benci, orang yang menghujat kalian, itu akan menjadikan kalian tambah naik. Menjadikan kalian tambah luar biasa daripada sebelumnya. Percaya Irwan, percaya. Dan percaya Allah. Percaya. Karena Irwan sudah pernah ngelewatin itu, masa itu. Ada orang yang di barat kata benci, caci kalian. Kamu apa? Udah syukurin ya Allah, aku ditegur. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan teguran ini menjadi berkah ke depannya. Udah, gitu aja udah. Jangan dendam lagi, udah. Udah, lemes aja udah, nggak apa-apa. Karena kalau kita ikhlas, Tuhan bakal naikin derajat kita ya. Insya Allah itu sudah janji Allah. Itu sudah janji Allah. Percaya Allah, gitu aja udah. Nggak usah mikir-mikir yang gimana-gimana. Karena kan kamu udah membuktikan kamu tuh berhasil. Kamu membuktikan ke banyak orang, mereka yang remehin kamu tuh nggak ada apa-apanya dibanding kamu sekarang. Terus apa sih hasil pertama dari yang kamu dapatkan tuh, kamu beli apa? Mobil sih. Pertama aku beli mobil. Karena itu doaku juga yang alhamdulillah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu Irwan itu berandai-andai waktu itu malam sebelum lebaran. Berarti kemarinnya sebelum lebaran. Aku, Mbak Holip sama Kak Nanang dan Emas. Wow, ada Mobilio, itu Mobilio baru Mobilio itu baru rilis ya. Jadi ada Mobilio warnanya orange sama warna hitam. Oh, keren banget tuh, Dek. Kamu harus beli suatu saat kayak gitu kalau kamu sudah di pengusaha, katanya mbakku. Ya Allah, aku megang, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah Irwan pengen seperti ini. Irwan pengen mobil ini, ya Allah. Insya Allah kalau Irwan sukses, Irwan akan beli mobil ini. Ini janji Irwan. Seperti itu. Ini janji Irwan. Bismillah ya Allah. Doakan. Mudah-mudahan sukses. Nah, udahnya itu, yang ada di benak Irwan, setelah Irwan di Akademi dan uang itu terkumpul, aku ingat itu. Ya Allah, aku pernah dulu berjanji. Ketika aku sukses, aku ingin beli Honda Mobilio. Ya udah, aku beli Honda Mobilio gitu. Dan sekarang udah punya rumah juga ya. Pokoknya setiap kalian megang apa aja, udah berhayalah tinggi-tinggi, tapi jangan keterlaluan, tapi kita sambil berdoa gitu, sambil berjuang, insya Allah.
Oke, berarti nanti aku pulang habis ini megang mobil lah. Besok beli. Gak apa-apa, itu bagus, sumpah, itu bagus. Kamu pegang mobil siapa? Ya Allah, mudah-mudahan aku terijabah ya Allah. Aku megang mobil ini, mudah-mudahan suatu saat aku dapat mobil ini. Allah tuh mendengar. Ya betul. Mending kita ngomongnya yang baik-baik aja, makanya nggak boleh yang Iya, yang baik-baik. negatif. Insya Allah. Oke, selain mobil, kamu udah berangkatin haji orang tua juga ya? Umroh, belum haji. Oh, umroh terus mau rumah juga udah ada rumah. Rumah bangun di Madura sih, waktu itu aku ngirim ke bapak sama ibu. Udah dibangun yang di Madura, tapi belum yang di Jakarta belum punya. Aduh. Udah ibaratnya udah kayak hampir lengkap nih. Tambatan hati udah ada belum sih? Tambatan hati masih ling laule. Udah, jangan bicara-bicara hati apa. Belum ada berarti ya? Insya Allah. Tipenya yang kayak gimana sih? Bunda Atau Suliamin pengen bertemu sama pangeran. Amin ya Allah, insya Allah terkabul. Kenapa kak? tipe kamu seperti apa? Tipe aku nggak seperti apa sih. Tipe aku tuh simple aja. Kalau udah sayang aku, kamu harus sayang orang tua aku. Itu aja udah. Kalau kamu cinta aku, kamu harus cinta orang tua aku. Kalau aku suka ini, kamu harus juga suka ini gitu. Berarti Gitu terpenting doang. apa? Intinya kamu harus cinta ibuku dulu dan bapakku. Betul. Baru kamu cinta aku. Kamu mau hidup bersama-sama aku suatu saat misalkan aku justru ya setelah aku pikir-pikir, ya Allah hidup seperti ini, aku pengen yang hidup kayak apa ya, banyak rumput-rumput, kayak kabayan gitu kayak masih kendi-kendi gitu masih dulu lagi gitu kan. Berarti kamu mau yang pengen sederhana? pengen yang sederhana sih. Mau suatu saat aku sukses, aku tidak akan membuat rumahku yang megah lebar, enggak. Aku pengen yang bikin yang kayak ya udah enak dilihat, sejuk, adem gitu. Yang penting keharmonisan. Iya, itu. Terus yang terpenting tuh di pojok-pojok dinding atas itu ada musik-musik kayak tutu tutu. Kayak yang di hotel-hotel itu loh, kayak Solo gitu kan, ada selalu masuk hotel tuh pasti ada musik-musik gamelan, ling 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 ding 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 ding. Tradisional. Iya, kayak dongeng dong kadang. Oke, nanti kamu misalnya ini kan umur makin bertambah, kamu bakal tetap di dangdut tua nanti atau kamu akan menjalankan usaha? Kamu akan tetap di dangdut apa suatu saat akan menjadi seorang pengusaha? Aku pengen dua-duanya sebenarnya. Pengen pengusaha. Aku orangnya pengen menjadi seorang pengusaha dari dulu memang. Tapi ya kalau misalkan masih dibutuhkan dalam keartisan, ya udah aku berada di keartisan. Tapi kalau misalkan keartisan apa namanya, suatu saat tidak ada keartisan, aku akan fokus ke mungkin usaha apa gitu. Kamu tapi ada pengen apa, usaha apa gitu? Udah kebayang belum? Untuk saat ini masih belum ya. Kalau bisa ya berhayal tinggi-tinggi ya pengusaha mobil mewah. Amin. Amin. Kita amin. Nah, ya udah kita berdoa yang baik-baik. Mobil mewah-mewah yang kayak Lamborghini, aku yang punya gitu kan. Banyak berderet-deret. Kita harus berhayal tinggi-tinggi. Betul. Tapi kamu tuh katanya pernah ini ya syuting sama Aliando ya, figuran. Iya dulu nih. Aku buka di Google ya. Kamu itu sebelum DA aku buka di Google. Irwan dan Aliando. Iya. Nih. Irwan dan Aliando. Oh. Bayangin aku masih kerja mebel tuh. Lihat tuh. Wih, Irwan. Sama gantengnya tetap. Apaan tuh?
Ya Allah, gini-gini dibilang ganteng kamu. Aku aku kan berusaha halus gitu loh. Itu Hmm, gimana sih? Tanya kamu casting juga. enggak, aku dikenalin sama saudaraku. Saudaraku kan juga ada yang di artis. eh itu Sidik Edward. Sidik Edward. Oh, berarti Masih kamu tuh saudara-saudara. ngefans atau emang kamu Hah? terlibat? Kamu ngefans atau Enggak, emang waktu itu aku ada di sinetronnya Headphone Suara Hati. Oh, kamu ikut, berarti kamu pernah acting juga ya dulunya ya? Mm-mm. Oke, acting, tarik suara, cuce. Next kamu ada project film gak sih? Film atau sinetron baru? Pokoknya waktu itu aku ada nanti ada. Nextnya Insya Allah Juli-Juli ini ada Insya Allah. Doain. Nah, waktu itu aku main Headphone Suara Hati nih sama Aliando. Tapi aku nggak ini banget, nggak inten banget. Di sini aku kan cuma jadi ekstra, cuma jadi yang jalan kelihatan punggung, Itu kamu gitu-gitu. Jadi nggak yang, hah? dibayar berapa tuh? 40.000. 40.000. Kalau sekarang udah berapa nih range-nya nih? Penghasilan. Udah lumayan. Ada, kalau itu aku nggak tahu deh. Urusan manajer aku. Itulah bukti perjuangan gak akan mengkhianati hasil. Oke, sekarang kita bakal masuk sesi tanya jawab netizen. Hanya ada 3 aja yang mewakili pertanyaan dari banyak netizen. Pertanyaannya tuh banyak banget loh, Irwan, dari Irwanku. Mm-mm. Oke, kita masuk Iya. pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Pak. Tipe cewek idaman Irwan seperti apa dan target nikahnya umur berapa? Tanyain ya, Min. Sok atuh dijawab. Tipe cewek idaman Irwan seperti apa yang aku tadi bilang, yang penting dia menyukai aku apa adanya, mencintai aku apa adanya. Target nikah, insya Allah kalau udah sukses, amin. Sekarang kan kamu 26, kira-kira nih. Kalau udah sukses saja, amin. Udah amin 27 sukses lah nikah. Amin. Amin. Iya udah, Oke, kita diaminin buka tuh. pertanyaan yang kedua. Kak Irwan, gimana hubungannya dengan Kak Rara? Masih tetap komunikasi kan? Kak Irwan gimana hubungannya dengan Kak Rara, masih tetap komunikasi ya? Masih tetap komunikasi. Kalau misalkan ketemu ya udah masih salaman, masih biasa aja ngobrol. Itu aja. Masih. Iya, kemarin juga aku sempat nanya ke Rara kan. Rara pernah join juga sama kita dan dia bilang masih hubungannya baik kok, dia bilang. Baik. Tapi kalian tuh sebenarnya pernah menjalin hubungan gak sih? Karena banyak banget yang nanya dan penasaran. Hubungan apa? Hubungan ling laule. Tahu lah. Ya udah yang penting udah ini sehat-sehat terus. Oke, berarti kalian juga ya. Udah. Kalau bertemu lagi. Amin ya Allah. Kalau aku boleh tanya, Irwan apa Nia? Irwan, Rara apa Nia nih? Irwa. Rara apa nih ya? Aku yang nanya. Kamu pilih Nia atau Rara? Dua-duanya adekku. Rara adekku, Nia adekku. Ya, yang mana yang lebih deket aja. Ya, mana yang terima? Tapi berarti sama mereka deket ya. Untuk semuanya, jangan lagi kata mereka deket, bertiga deket. Dua-duanya adekku. Pokoknya saling support lah, aku support Rara, mendoakan Rara baik-baik, mendoakan Nia baik-baik. Semuanya aku doain baik-baik. Oke, katanya disuruh pilih host aja. Nah, aku juga mau. Kalau host kan harus lebay ya kan? Ember. Kita yang ketiga. Buat Irwan, gimana caranya menghadapi orang-orang yang sering bully kita? Terima kasih. Tidak jauh dari
bahasan kita berdua tadi, ya caranya menghadapi orang yang sering bully kita. Ya udah nggak apa-apa, ditelan baik-baik aja udah. Ya Doain udah, ya. gitu. Doain baik-baik. Kalau misalkan, kamu tuh ya kamu nggak tahu diri, bla bla segala macam, bla bla sini, atau nyindir lewat status atau apa segala macam. Ya Allah, udah balikin aja lagi kepada Allah, ngadu lagi udah. Tapi kamu pernah nggak sih dapat hal-hal yang kurang mengenakan dari artis senior? Dari artis senior, ada. Pada kayak gimana sih ceritanya tuh? Eh, intinya ya apa ya? Bukan senior ya, atau merasa tersaingi aja udah. Oh, sama-sama ini kali ya masih Iya, berkompetisi ya. iya tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak pernah merasa bersaing atau gimana. Intinya udah ngapain? Kita juga punya karir sendiri, punya hidup sendiri. Ngapain mikirin orang? Apalagi orang itu jahat sama kita. Kalau baik, ya mungkin kita doakan baik-baik gitu. Pokoknya semua rezeki Kalau mau dia diatur ya. Iya, kalau dia jahat sama kita, ya udah kita doakan juga baik-baik. Betul, Udah jangan sekali. diambil ribet, jangan diambil ribet. Betul, betul. Hidup udah susah, jangan bikin susah. Iya. Dan jangan selalu kepo tentang kehidupan orang. Aduh, Itu doang. Enggak, maksudnya yang kepo bukan kepo gitu, maksudnya yang terlalu inten apa ya, ya jatuhnya nanti menjadi haters gitu, maksud aku seperti itu gitu loh. Bukan oh. kayak kamu kan host, Ya makasih. beda dong. Ini tuntutan, aku nggak sekepo itu kok. Oke, selanjutnya kita akan main games. Nama gamesnya itu Rodut, Roda Dangdut. Kamu bakal dikasih challenge dan kamu harus memenuhi semua yang tertulis dalam tulisan di sini ya. Jadi ada spin muter, itu ada tulisannya, kamu harus ikutin challenge-nya, oke? Oke, ini spin yang pertama. Apa ya? Apa itu? Buat lagu dari sosok Rara. Kan kamu bisa ciptain lagu. Rara kan adek. Gitar, Dre. Langsung main gitar, guys. Aku nggak bisa kalau nggak main gitu. Berubah. Tang, Itu tang, 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 apa ya? tang, 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 tang. Ya Allah, Rara, ini aku dipaksa buat lagu. Tuh. Menggambarkan sosok Rara ya, guys. Kau hadir. Buka dulu satu. Kau hadir dalam anganku, kau hadir dalam hidupku. Setelah sekian lama dirimu mengagumiku, dirimu yang begitu indah, dirimu yang begitu manja, tanpa ku mencintaimu, dirimu terasa harum. Oh gadis yang sangat ku cinta, kemanakah dirimu sekarang? Sekarang kau menghilang, kasihku, sayangku, dirimu yang ku puja. Tak tahu di mana, dengan siapa. Oh Ira.
Itu lagu ya. Itu lagu doang. Maaf, itu ujungnya kenapa Nia? Oh, Ira. Oh, Ira. Oh, Ira. Irwan Rara. Ya. Halo. Oke, Kan katanya suruh bikin lagu. iya, berarti udah tahu ya jawabannya ya, ada apa antara Irwan dan Rara dahulu. Oke. Kita ke spin yang kedua, Rodut Roda Dangdut. Astaga. Rame nih, rame. Ini rame nih pasti. Nanti lihat aja, rame nih. Ira nih rame. Kasih rayuan ke host. Itu aku loh yang minta. Astaga. Rayuan apa lagi nih? Aku nggak bisa gombal-gombal lah ya. Ya masa Duh. gak ada gombal. Coba deh, host. Pejamkan mata kamu coba. Nih aku udah merem. Jangan hilang ya. Pas. Iya, coba. Merem. Yang kamu lihat apa di dalamnya? Gelap. Gelap. Coba buka mata. Ada masa depan kamu kan? Aduh, Bapak. Kembali sedih. Boleh lagi nggak ketagihan? Hah? Jangan. Gak punya, Irwan. Hah? Ini ada berapa? 5. 5 ya. Sakit Iya. 5. Iya, 5. Salah. 1, 2, 3, 4. Yeay. Kamu pinter banget. Nyiapin dari minggu lalu. Aduh, ya Allah. Oke, kita ke spin yang ketiga. Tapi yang preset Irwan ya. Rodut Roda Dangdut gitu. Produt. Apa? Rodut Roda Dangdut. Rodut, roda dangdut. Langsung lagi. Rodut, roda dangdut. Oke, yang ketiga keluar. Apa ya? Ini yang terakhir ya. Lucu ya main kayak gini ya. Iya, betul. Gemes. Oh, 5 gaya enggak banget. Berarti kalau kamu foto, 5 gaya paling enggak banget pas kamu foto nih. Astaga. Yang kalau aku sih gitu. Kalau aku biasanya kalau yang paling aku nggak suka tuh kalau foto, kalau gimana ya? Oke, ini Biasanya gaya. lu gimana sih tuh? Nggak mau kalau kameranya. Oh ya, nggak mau kalau kameranya sejajar. Kalau kalau kameranya sejajar aku nggak mau, dari bawah aku nggak mau, aku harus dari atas. Aduh, zaman gue SMA nih. Enggak, mau siapapun yang selfie-in pasti dari atas gini. Nggak apa-apa kelihatan bantet, karena aku suka. Oke. Yang nggak apa lagi? Satu. Satu yang kedua. Biasanya apa nih? Ekspresi Biasanya kamu dan aku nyuruh. ekspresinya. Oh, gitu. Astaga, sumpah gue di... Nah, ketiga. Ini tahan dulu coba. Queen Cap-nya fansnya. Oke, gaya yang keempat. Iya. Keempat. Masih ganteng. Kelima, terakhir. Ini yang paling enggak banget, coba yang paling enggak banget. Oke, tahan dulu fansnya Irwanku, boleh difoto jadi wallpaper kalian ya. Tepuk tangan. Parah banget tuh. Sumpah. Ada 7.000 orang di sini, tepuk tangan untuk Irwan. Wow. Itu di mana sih kantornya? Boleh nggak ngopi-ngopi bareng? Aku sih lo ngeliat wajah kamu. Irwan mau mampir. Di mana sih? Boleh nggak sih aku ke situ tiba-tiba? Boleh, kantor kita terbuka, kantor kita di Pulau Gadung, kok chat aku aja. Wah, Pulau Gadung kak? Lah, aku kan Jakarta Timur, aku Pondok Kelapa. Udah sini kita main, nongkrong bareng. Ayo, nongkrong langsung. Udahnya ini langsung nongkrong tuh ngopi di depan. Depan mana, bos? Nanti DM aja semuanya, kru atau apa. Asik. Oke, Ya mau sekarang- nongkrong. Atau kalian anak BKT? Ih, bener, PKT, bener, kok tahu sih? Aku anak BKT, makan kerang, cepetan. Soalnya murah.
Ya udah, ntar DM aja makan kerang di sana ya. Betul. Oke. Makan kerang, makan ceker di situ. Oke, Irwan, sekarang kita terakhir foto dulu ya. Ya, yuk. Oke, ini foto untuk cover. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya. Oh gitu gayanya. 1, Enggak 2. dong, kalau Aduh, capek. arigatou Oke, ini yang gozaimasu. terakhir. Tadi gayanya jelek, aku udah jelek. Ya udah. Oke, Irwan. Sukses terus untuk Irwan. Terakhir untuk menutup ngobrol online ini, kamu nyanyikan lagu yang paling baru. Di desa, di kota. Hello, apa kabar kawanku semua penggemar dangdut. Di kota, di desa, tua muda semua ramai berdangdut. Aku ini penyanyi dangdut dan bergoyang-goyang lagu dangdut. Orang bilang aku sang pangeran dangdut karena suaraku sadu.